wonten setunggal malih, Mbah. Nggih. Napa sing artinya, Ding? Artinya ini temen yang komen kemarin. Nggih. Hanacaraka, Mbah. Nah, Hanacaraka sendiri itu kan huruf atau ijahan dari bahasa Jawa sendiri. Niku Hanacaraka niku. Hanacaraka itu kan ya asli bahasa Jawa. Ya, karena bahasa Indonesia sudah memakai apa itu abjad ABCD. Ya, tapi kalau orang Jawa itu ya Hanacaraka, kalau di Sunda Hanacaraka. Hanacaraka. Ya, sama kan. Ya, kalau ABC itu enggak diartikan itu sulit. Nah, maka keindahan Jawa bahkan sampai abjadnya orang Jawa itu bisa diartikan. Makanya banyak orang yang menanyakan apa arti Hanacaraka. Nah, gitu. Nah, arti dari Hanacaraka adalah sama. Hanacaraka adalah kita itu sama dengan belajar sangkan paraning dumadi, juga kita belajar manunggal ing kawula lan Gusti. Sama saja. Karena arti dari Hanacaraka dari huruf Ho itu adalah kalau orang Jawa mengatakan suwung. Nah, suwung itu artinya Gusti atau Tuhan itu. Ho. Ya. Jadi Ho itu adalah letak atau keberadaan Gusti itu sendiri. Jadi dinamakan suwung, artinya suatu ruangan yang tidak ada apa-apa. Nggak ada penghuninya, nggak ada apapun. Bukan penghuni, ada penghuni tapi nggak bisa dilihat dengan mata kepala, yang bisa hanya diangan-angan. Nah, itu dinamakan suwung, yaitu Gusti. Makanya datan keno kinoyo ngopo, artinya Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti apa itu, adalah Ho. No itu kalau bahasa Jawa saka tembung awale ora ono dadi ono, yaitu apa? Yaitu kelahiran kita atau keberadaan kita sendiri. Awalnya Jadi tidak ada, awalnya jadi tidak ada menjadi ada. Okay. Nah, ada kita itu bukan pesanan. Artinya kita nggak bisa memesan hidup kita sendiri, itu nggak bisa. Nah, itu kersane siapa? Maunya siapa? Ya maunya Ho itu tadi. Nah, dalam banget ya, nah, Mbah. bukti dari ono, bukti dari ada adalah coroko. Apa itu? Setelah ada, maka di situ diberikan coroko, artinya cipta, rasa, lan karya utawa karso. Ya. Cipta, Rasa, lan karso. Ya. Cipta, setelah karena kita belum ada menjadi ada, maka disuruh cipta. Artinya cipta itu adalah angan-angan. Maka kita harus berangan-angan. Yes. Terus di situ rasa, karena kita telah berangan-angan. Nah, apa yang menimbulkan kita berangan-angan? Ya dari rasa kita sendiri itu. Ya, yang dimaksud rasa hidup itu hidupnya dari mana? Nah, terus kalau kita sudah menginjak dewasa, rasa-rasa yang kita rasakan selama ini dari makanan, dari rasa apapun. Nah, dari cipta dan rasa maka kita mempunyai karso, atau karso itu keinginan. Karya adalah gerakan. Jadi dengan kita mempunyai keinginan maka kita akan melangkah. Itu yang dinamakan Hanacaraka. berarti. Terus selanjutnya belum ya. Oh, okay. Karena bukan berhenti di Hanacaraka. Oh. Hanacaraka itu masih ada lagi Datasawala. Datasawala itu kalau bahasa Jawa itu datan kena suwala. Artinya manusia tidak bisa menolak dengan hidupnya itu sendiri. Datasawala artinya datan kena suwala. Artinya menungso ora oleh nolak marang uripe dhewe. Karena urip itu ora pilihan. Karena urip itu juga bukan tujuan. Tapi urip adalah perjalanan. Itu yang dimaksud Datasawala. Datan kena suwala, dalam arti hidup ini adalah rintangan. Maka kita tidak boleh mengeluh dengan rintangan hidup ini, karena itu proses dari hidup itu sendiri. Jadi ada perjalanan baik, ada perjalanan buruk. Yaitulah jalan manusia yang sudah menjadi utusan atau sudah diperintahkan hidup.
Karena Hono Coroko itulah adalah artinya sekawit ora ono dadi ono. Ing kono ono utusan. Yang dimaksud utusan ya kita sendiri itu. Nah, apa utusan itu? Atau utusan adalah cipta rasa lan karsa. Nah, maka dari cipta rasa lan karsa menungso datan kena swala. Manusia tidak boleh membantah dari hidupnya itu sendiri. Nah, kalau begitu gimana? Jadi kita setiap ada permasalahan itu enggak harus kita tuh larinya ke Tuhan terus. Karena sudah diutus. Kita ini sudah diberi hak sepenuhnya untuk mengatur hidupnya itu sendiri. Jangan sedikit-sedikit kita itu mengadu. Jangan sedikit-sedikit kita itu seolah-olah Tuhan itu hanya tempat kita bersandar. Tapi kita sebagai manusia, kita tidak pernah memenuhi kewajiban, tapi yang dituntut adalah selalu hak. Nah itu. Makanya Doto Sawolo datan kena swala, manusia tidak boleh membantah dari perjalanan hidupnya itu sendiri. Podo jayanya. Orang Jawa itu mengartikan podo jayane. Hidup di dunia itu sama. Dalam arti sama itu apa? Hidup itu tidak satu. Hidup itu banyak. Jadi ya ono kalane urip kuwi perilaku apik, ya ono kalane urip kuwi perilaku ala. Jadi gak oleh urip nang donya iki apik kabeh. Waduh. Gak apik. Urip nang donya pinter kabeh juga oleh. Jadi bodoh lan apik sandangane wong urip nang alam donya. Gitu. Jadi kita nggak boleh menjelekkan orang yang bodoh, kita menyanjung-nyanjung orang yang pintar. Onone wong pinter ki krana onone wong bodoh. Gitu. Lah wong bodoh kuwi sing iso nguripi wong pinter. Wong pinter tanpa ana bodoh ora iso apa-apa. Nglothok kitabe ya sampai ben juta bathuke. Iki nek ora ana wong bodoh, arep digawe apa ngilmune jajal? Nggih. Terus arep disampaikno sapa? Arep dakwah karo sapa? Arep ngajak sapa? Gitu. Makanya nek wis ngono iku aja bodhok-bodhokno, aja ngafir-ngafirno, aja nyesat-nyesat wong goblok. Maksudnya seperti itu. Nah, itu podo jayanya itu seperti itu. Jadi mestinya dia itu malah berterima kasih seandainya jadi wong pinter, terus dua tengene ana wong bodoh. Mestinya ngono. Karena dengan orang bodoh lah dia bisa hidup, bisa menghidupi mereka. Karena ternyata wong pinter ki pangan iki golek pangan karo wong bodoh ternyata. Iya kalau dipikir-pikir. Nah, jadi dia tuh pintar tuh hanya mengasah otaknya, kalau orang bodoh mengasah tenaganya. Makanya nek wong bodoh ku sing gilap gegere, nek wong pinter sing gilap mobile. Oh. Ya. Lumayan nggih Mbah bedane. Duh, gak bahasane lumayan wis luar biasa. Luar biasa. Ya, coba nek wong pinter-pinter gak ana wong bodoh. Apa bengak-bengok nang tengah alun-alun ngono, pe dakwah gembar-gembor ngono. Kitab PP diwaca tengah-tengah pasar ngono. Gunane apa wong wis pinter kabeh? Ora ono sing ngrungokno. Makanya mesti berterima kasihlah pada orang-orang bodoh. Nah sekarang itu karena orang bodoh itu bisa dimanfaatkan, maka dimanfaatno terus wae. Orang lain dituntut untuk beramal, dia yang mencari amal. Orang lain disuruh menyumbang, dia yang menerima sumbangan itu. Wes diakui gak diakui seperti itu. Nyatanya banyak orang yang berdakwah di mimbar-mimbar di podium. Sebelum datang sudah dihitung nominalnya sekian. Nah pada uang ini dikumpulkan dari orang-orang bodoh yang ingin mendengarkan fatwa mereka. Nah, tapi itu dibalur dengan mendengarkan ceramah ini akan mendapat pahala dan semuanya akan diangkat oleh Allah dan diberikan surga. Ya sing dapat surga ya sing gembar-gembor di podium kuwi. Lah sing melarat sing nyumbang ya tetep Allah. Ya. Nyumbang. Oh, yang gembar-gembor mendapatkan roti yang empuk, yang mendengarkan mendapatkan roti yang keras. Sing ngerti gurung. Roti Ya. gurung. Nah, itu. Nggih. Makanya manfaat itu dari podo joyonya ya. Cara kok Doto Sawolo podo joyonya. Padahal yang terakhir adalah monggo bodongo. Monggo bodongo apapun yang kita alami di dunia, apapun yang kita lewati perjalanan ini, monggo bodongo artinya muhung kabeh bakal dadi batang.
Jadi siapapun kita, semuanya akan mati. Nah, kita kebaikan itu adalah mencari tujuan untuk menuju ke kematian itu sebenarnya. Jadi monggo botongo muhung kabeh bakal jadi batang. Artinya kita yang bernapas semuanya akan mati. Gitu. Makanya nek wis mikir kaya ngono, urip iki aja gawe saenake dhewe. Urip kudu diarahno tumuju marang keindahan, kemuliaan, kebejian. Gitu. Jadi Honocaraka adalah ringkasan dari lepas sangkan paraning dumadi lan dadi ringkasan dari manunggal ing kawula lan Gusti. Dari bahasa saja loh itu mengandung filsafat yang luar biasa dari kehidupan orang Jawa itu sih. Makanya tak jaluk kanggo kaum Jawa saiki wis gak zamane wong Jawa kuwi minder. Saiki wis gak zamane wong Jawa ku gampang diombang-ambingno karo kapitayan njaba. Agama boleh mengikuti agama dari luar, tapi budi daya atau budaya kita harus menegakkan budaya kita asli, budaya Jawa. Ben apa? Ben donya iki slamet. Ben donya iki balik kesuburane, ben donya iki balik keberkahane. Karena di dunia mana saja nggak ada yang menyamai keberkahan seperti di Jawa. Indonesia, utamanya di Jawa pada umumnya. Berarti memeluk agama tanpa meninggalkan budaya. Nah, itu yang pas sebenarnya. Tapi kalau kita memeluk agama lain terus kita meninggalkan budaya kita, ya akhirnya seperti ini. Wis ora karu-karuan malah. Budaya orang lain dia juga membuat sendiri, seolah-olah budaya yang kita buat itu seperti budaya di sana, padahal pada umumnya orang Indonesia yang memeluk agama Islam, budaya-budaya yang ada di Indonesia itu bukan budaya orang Arab, itu budaya buatan Indonesia asli juga. Contohnya apa? Sholawatan, manakipan, tahlilan. Apakah di Arab itu ada budaya itu? Enggak ada. Yang ada itu ya cuma di Indonesia sebenarnya. Tapi karena ini bahasanya bahasa sana, dianggaplah budaya-budaya ini budaya orang sana. Gitu. Orang sana itu nggak mengenal budaya sebenarnya. Gitu. Makanya jangan salah paham. Nah itu semuanya lahir dari mana ya? Lahir dari budaya orang Jawa sendiri. Karena orang Jawa adalah mengedepankan kerukunan. Nah di dalam kerukunan maka diadakan baca-bacaan itu loh. Nah bacaan itu artinya apa? Untuk menyanjung orang-orang yang dianggap orang hebat, orang pilihan. Kayak sholawatan, kayak manakipan, kayak tahlil. Nah kan itu. Itu sebenarnya kan kalau orang yang berjanji kan, perjanjian atau orang yang tibaan itu sebenarnya kan mengagungkan sosok orang yang menjadi nabi, yaitu Muhammad itu sendiri tuh. Iya. Perjanjian. Berarti emang nggak ada kan Mbah, kalau dari Arab kayak tahlil, berjanji dan lain-lain itu bukan bawaan dari sana. Ya kalau di sana ada tahlil itu siapa yang mimpin? Di sana ada perjanjian untuk apa? Gitu. Gini loh, ibaratnya uang yang anggar cedak banyak sumur gede, uangku malah rasa nyiduk. Lah sing nyiduk iku wong ndi wong adoh malah. Lah sing cedak kono, sing apik iku apa keduman pecerene. Gitu loh. Jadi kita sebagai, ya kalau kita di sekeliling kita itu sebelum ada PAM ya, dikala di samping kita ada sumur besar, kita tuh malah malas mengambilnya. Karena apa? Wong kita nggak butuh. Ya nanti kalau butuh saja ngambil. Kalau nggak butuh, wong kita dekat aja. Tapi kalau orang dari jauh, kan ngepeno bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia ini apa itu? Mementingkan. Mementingkan. Nah, kan mementingkan ngambil air itu. Nah, cara merawat air juga lebih baik kan orang yang jauh sumur daripada yang di dekat. Nah, agama pun seperti itu sebenarnya. Sampai Jawa sendiri seperti itu. Kita yang punya ageman, kita yang punya kapitayan yang luar biasa. Nah, orang Jawa itu anggar kontaminasi dengan ajaran agama lah wis ilang Jawa nih, karek Jawa itu.
Katut. Tak jelas toh. Nah, padahal orang-orang lain seperti orang Belanda, orang Suriname, orang Brunei. Itu dari jauh datang ke sini hanya untuk menimba ilmu Jawa. Tapi orang Jawa sendiri males. Ya itu loh. Nggak jauh bedanya dengan agama-agama yang di sini itu sampai melahirkan budaya-budaya itu. Sebenarnya kalau di sana sendiri nggak ada budaya seperti itu. Yang ada ya cuma di Indonesia. Kalau di negara lain apa pernah menemukan di sana ada perkumpulan jamaah Tahlil. apa gitu, apa ada? Nggak ada, ya cuma yang ada di Indonesia. Gitu. Masih ada lagi? Harapan Mbah gitu untuk generasi-generasi kita umumnya dengan katakanlah menjaga kelestarian Jawa itu dimulai dari apa? Nah, sekarang untuk menjaga kelestarian budaya, karena Jawa sendiri itu mempunyai jangka. Jangka itu kalau jongko, kalau bahasa Indonesia jongko itu apa ya? Masa. Mempunyai masa. Ya, karena waktu itu Jawa itu sudah ngerembaka, sudah utuh, sehingga dijajah dari agama lain. Ya, termasuk agama Islam itu sendiri, sampai mengadakan perjanjian antara Syekh Subagir waktu itu dengan Sabdo Palonoyo Kinggong. Ya, jikalau agama yang dibawa ke Nusantara atau di Jawa ini nanti tidak akan membawa manfaat dan malah akan mengerongrong perjalanan negara dan akan meracuni bangsa ini, maka di dalam perjanjian itu tunggulah saatnya. Setelah 500 tahun lagi, maka agama itu akan disingkirkan di Jawa dan Jawa akan menjadi tumbuh kembali dan akan merajai seluruh dunia. Jadi Jawa akan muncul sampai menjadi mercusuar dunia. Gitu. Nah, itu sudah menjadi jangka atau masa. Jadi kita nggak usah bingung diawali dari mana. Ya termasuk kalian ini semua sudah mengawali cara untuk membangkitkan Jawa itu. Makanya kita itu sangat berharap ya dengan munculnya channel-channel mengangkat tentang kasanah Jawa dan yang lain sebagainya. Kita itu membuka batin kita yang sedang tidur, yang selama ini karena dogma atau doktrin dari ajaran-ajaran luar itu, kita bangkit dengan Jawa kita sendiri, dan Jawa akan menjadi jati diri, bukan identitas lagi. Karena sekarang Jawa adalah identitas. Nah, sebentar lagi Jawa akan menjadi jati diri orang Jawa itu sendiri, karena sudah banyak kelihatan, sudah nampak. Nah, dikala ini nanti semua dunia itu sudah nggak bisa diselesaikan dengan undang-undang, sudah nggak bisa diselesaikan dengan ilmu-ilmu agama, maka Jawalah yang akan baris terdepan, di barisan depan untuk menyelesaikan urusan dunia yang sudah semakin ke belakang, semakin menemui kehancuran ini. Dan kami yakin Jawa tidak akan berhenti sampai di sini, maka Jawa akan selalu moncer atau menjadi panggung nomor 1 di dunia. Jawa semakin di depan. Ya. Saat ini Assalamualaikum mawon Mbah. Tapi benjing masih ada. Nggak apa-apa ya Mbah. Maksudnya soalnya teman-teman komen-komen di bawah tuh minta ditanyain langsung ke Mbah Darno. Terima kasih Mbah Darno untuk jawaban-jawaban yang tadi udah dijelaskan sama Mbah Darno. Rahayu Mbah Darno. Rahayu Sagung Dumadi.